Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Widianti. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Asyukriyah Kota Tangerang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana perbankan syariah bekerja berdasarkan prinsip dasar operasional bank syariah, yang mana di dalamnya terdapat dua aspek, yaitu penghimpunan dana dan juga penyaluran dana pada perbankan syariah. Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, di slide yang berikut ini merupakan bentuk skema tentang bagaimana cara perbankan syariah bekerja berdasarkan prinsip dasar operasionalnya. Di sini terdapat penghimpunan dana dan juga penyaluran dana, dan juga tertera adanya tanda panah yang biru dan juga tanda panah yang merah. Nah, tanda panah yang biru menandakan bahwa adanya aliran dana yang masuk ke bank. Kemudian, tanda panah yang merah menandakan bahwa adanya aliran yang keluar dari bank. Oke, langsung saja saya jelaskan. Untuk yang pertama ini ada penghimpunan dana. Nah, teman-teman, penghimpunan dana ini berupa simpanan dan juga modal. Nah, kalau penghimpunan dana yang berupa simpanan itu dapat berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah dan juga tabungan mudharabah, dan juga ada deposito mudharabah. Nah, teman-teman, giro wadiah merupakan fasilitas simpanan dana bagi nasabah dengan akad wadiah atau titipan yang berupa simpanan, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro atau dengan pembayaran yang lainnya. Nah, selanjutnya ada tabungan wadiah. Nah, tabungan wadiah ini dititipkan secara murni yang memang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Nah, selanjutnya ada tabungan mudharabah. Nah, kalau tabungan mudharabah ini akan diputar dan dikelola oleh bank untuk membangun suatu usaha atau proyek tertentu yang nantinya akan mendapatkan bagi hasil sebagai bentuk labanya, sama halnya seperti bank konvensional lainnya. Oke, selanjutnya ada deposito mudharabah. Nah, teman-teman, kalau deposito mudharabah ini merupakan bentuk simpanan yang ada di dalam rekening. Jadi biasanya deposito ini memiliki jangka waktu tertentu, yang dimana nasabah belum bisa mengambil uangnya kecuali sudah tanggalnya atau pada jatuh tempo. Oke, teman-teman, selanjutnya ada penghimpunan dana berupa modal. Nah, di sini ada modal dan juga pemilik bank. Nah, teman-teman, pemilik modal ini nantinya akan berstatus sebagai salah satu pemilik bank. Kemudian akan menghasilkan bagi hasil sebagai bentuk pendapatan dan juga labanya. Nah, teman-teman, untuk simpanan dan modal ini nantinya akan dihitung kembali, dan jika sudah terpenuhi akan diminta untuk membayar zakat atas bagi hasil, kemudian dikembalikan lagi ke bank syariah sebagai dana kebajikan. Oke, teman-teman, yang kedua ada penyaluran dana. Nah, di sini ada profit loss sharing. Nah, profit loss sharing adalah bentuk perjanjian kontrak di antara kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak mengumpulkan sumber daya keuangan dan kemudian diinvestasikan dalam beberapa proyek, dan kemudian saling berbagi keuntungan dan juga kerugian. Nah, selanjutnya, setelah melakukan perjanjian kontrak, kedua belah pihak di dalam penyaluran dana ini melakukan akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Nah, akad mudharabah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu baik si pengelola modal dan juga maupun pemilik modal. Selanjutnya ada akad musyarakah. Kalau akad musyarakah ini bentuk perjanjian kedua belah pihak atau lebih. Kemudian mereka bersama-sama menyatukan dana untuk membangun proyek atau usaha tertentu. Jadi untuk kedua akad ini nantinya akan mendapatkan bagi hasil sebagai suatu bentuk labanya. Selanjutnya ada akad ijaroh. Oke, teman-teman, akad ijaroh ini akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa yang telah disepakati di awal tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Nah, selanjutnya ada akad wakalah. Akad wakalah ini berbentuk penyerahan atau pemindahan mandat dari nasabah kepada bank untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya akad kafalah.
Nah, akad kafalah ini adalah bentuk pengalihan tanggung jawab, sesuatu yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain kepada penjamin. Ada akad hiwalah. Nah, akad hiwalah ini bentuk pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutangnya. Nah, teman-teman, dari akad-akad tersebut nantinya akan menghasilkan fee basic income atau pendapatan bank yang bersumber dari luar aktivitas utama jasa perbankan. Nah, selanjutnya akad jual beli. Nah, di sini terdapat akad murabahah, istisna dan juga salam. Pertama ada akad murabahah. Akad murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal yang telah disepakati. Ada akad istisna. Nah, akad istisna ini bentuk kontrak penjualan antara si pembeli dengan si pembuat barang. Selanjutnya ada akad salam. Kalau akad salam ini merupakan bentuk pembelian yang ditunda pembelian barangnya, namun pembayarannya dilakukan pada awal transaksi. Nah, teman-teman, dari ketiga akad tersebut nantinya akan menghasilkan profit margin atau keuntungan laba. Yang terakhir itu qard. Nah, qard atau pinjaman kebajikan dana talangan. Nah, ini bisa ditagih atau diminta. Jadi biasanya diberikan kepada UMKM atau usaha-usaha kecil yang ingin meminjam modal dengan usahanya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.